Salam Reza Bol. Kembali lagi bersama saya Reza di channel Reza Bol. Hari ini saya mau bahas timnas. Sebenarnya kemarin harusnya sih dibahas setelah match hari Kamis kemarin, tapi jujur saya lagi apa? Lagi malas bahas timnas kemarin karena jujur masih kecewa, masih nggak bisa berkata apa-apa lah mengenai kekalahan timnas kemarin. Jadi saya mutusin hari ini saya bahas. Kemungkinan ini videonya agak agak panjang ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit karena di sini semua unek-unek saya akan saya keluarin buat Patrick Kluivert selaku pelatih, buat pemain-pemain, buat ketum PSSI juga Pak Erick Thohir yang jujur menurut saya ini adalah kekalahan yang menurut saya pribadi itu kekalahan yang pahit dan sejujurnya itu nggak bisa diterima. Tapi ya sudahlah, kita harus move on karena hari Minggu nanti kita akan lawan Irak di stadion yang sama, yaitu King Abdullah Sport City hari Minggu dini hari jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk ke videonya, ini saya lagi di Provinsi Kepulauan Riau. Saya ada di Tanjung Balai Karimun ya, nih ada tulisan Karimunnya. Ini lagi saya tadi habis jogging, biasa rutinitas saya sehari-hari. Ya seperti itulah teman-teman. Kalau misalnya ada yang ngikutin saya di WhatsApp atau Instagram, itu saya sering post juga. Saya sering jogging atau lari di dimanapun saya berada gitu, mau di Pekanbaru, mau di Kerinci, mau di Kepri, bahkan kemarin saya sebulan di Jawa juga saya jogging gitu. Oke, kita itu intronya seputar keseharian saya. Jadi hari ini saya mau bahas timnas. Jujur saya pribadi saat tahu line up timnas ini, yang paling saya terkejut itu sebenarnya bukan masalah Mark Klok dan Jakob Sayuri dan Beckham dipasang. Itu bagi saya itu saya hargai lah, itu adalah pilihan pelatih gitu kan. Karena pelatih yang lebih tahu apa aja yang terbaik buat timnya, siapa aja pemain yang seharusnya dia pasang di starting line up. Tapi yang saya pertanyakan itu saat melihat line up itu cuma satu. Yang pertama, kenapa Tom Haye nggak dimainkan dari awal? Kenapa Tom Haye nggak starting gitu? Kan si Tom Haye ini kan laga terakhir dia sebelum international break ini kan sama Persib itu di ACL 2 kalau nggak salah ya, lawan Bangkok United. Dan di situ pelatih Persib itu tidak memainkan dia. Jadi apa penyebab atau apa alasan Tom Haye ini tidak dimainkan dari awal? Padahal dia ini tidak seperti Ole Romeni yang baru habis cedera. Kalau Ole saya masih memaklumi lah, tapi kalau Tom Haye ini jujur nggak nyangka gitu dia nggak starting. Karena apa? Ini saya teringat ketika melawan Cina gitu. Ketika melawan Cina, Tom Haye di kandang Cina ya. Ketika Tom Haye itu nggak main, lini tengah kita itu kelabakan. Kita nggak bisa membendung serangan Cina. Dan sekarang pun malah terulang lagi Tom Haye nggak starting. Nah itu satu. Yang kedua adalah ternyata Kluivert berani memainkan Ragnar sebagai false nine. Kan ada Mauro sebagai striker murni. Kenapa nggak coba dipasang gitu? Padahal si Mauro ini kan diproyeksikan bukan hanya untuk U23 tapi untuk senior. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah Kluivert yakin formasi 4 back ini bisa membendung Arab? Karena apa? Kita memang nggak bisa memungkiri ya. Formasi 3 back itu udah cocok kali sama kita kalau menurut saya. Kenapa? Karena di saat kita pakai formasi 3 back itu kita sebagian besar itu menang, kecuali lawan Jepang ya. Itu kalau lawan Jepang itu udah beda case lah menurut saya, karena Jepang itu 2-3 level di atas kita. Cuma yang lawan Arab ini kenapa harus 4 back gitu? Apakah karena kemarin lawan Lebanon dan Cina Taipei kita harus main pakai 4 back? Urgensinya, terus kita di laga sepenting ini, laga sekrusial ini kita harus main 4 back. Jadi harus beradaptasi lagi Jai dengan Kevin gitu. Kalau saya melihat sih jujur aja ya, Kevin Dix dengan JHS itu belum ada chemistry sebagai duet center back. Tapi JHS dengan Hafner dan Justin Hafner dan Rizky Ridho itu udah ada gitu. Jadi kenapa
harus pakai formasi 4 back. Padahal kita itu kalau gini ya, kalau bayangan saya kalau kita main 4 back itu pasti kita main menyerang. Dan menurut saya kalau mau main menyerang apalagi di kandang Arab itu terlalu berisiko. Kita ini kan sebagai tamu. Jadi at least itu kita menurut saya harus cari aman aja gitu. Kayak ya kita bertahan terus kita memanfaatkan transisi cepat dari pemain-pemain kita yang lumayan cepat di depan gitu. Ada Ragnar, ada Miliano, ada siapa? Ada Beckham gitu kan. Itu aja sih yang dari starting line up. Nah, kemudian kita masuk ke permainan. Nah, di menit-menit awal lumayan lah kan kita menekan Arab. Bahkan peluang pertama kita itu kan langsung dari free kick ya, setelah Miliano Jonathan dijatuhkan sama pemain Arab itu, dan akhirnya tercipta penalti. Dan awalnya saya nggak nyangka itu penalti. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari TV itu sebenarnya nggak jelas apakah bola itu memang mengenai tangan pemain si Arab itu kan, si Al-Tambakti nggak salah namanya tuh. Nah, jadi saat itu dikira corner, ternyata wasit ngecek VAR dan akhirnya kita dapat penalti. Dan alhamdulillah Kevin Dix kali ini berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, setelah itu kita balik ditekan kan sama Arab, karena Arab butuh gol. Karena Arab butuh gol, tentu kita terpaksa untuk main bertahan gitu kan. Bahkan kalau saya bilang bukan terpaksa, karena memang harusnya kita itu main bertahan. Kenapa? Kualitas kita itu menurut saya ya, kalau main di kandang lawan itu menurut saya mesti bertahan, kecuali kita main di kandang sendiri. Itu beda cerita. Kalau kayak kita main di kandang sendiri, kita memang harus menyerang karena kita butuh menang kan. Sedangkan kita di kandang lawan, kita memang butuh menang, tapi caranya bukan dengan menyerang, bukan dengan cara main terbuka gitu, tapi dengan cara kita main bertahan dan memanfaatkan counter attack yang saya bilang tadi, pemain-pemain kita yang cepat. Dan akhirnya 5 menit kemudian kita kebobolan dari Saleh, pemain nomor punggung 18, dan itu menurut saya itu konyol golnya. Kenapa? Karena itu kesalahan clearance dari McClough yang seharusnya nggak perlu. Makanya saya pribadi sebenarnya, saya kalau dibilang apakah McClough ini layak untuk dipanggil timnas, layak karena dia selalu main buat Persib. Tapi kalau boleh jujur, dengan permainan yang kayak kemarin, saya kira dia masuk timnas hanya untuk sekedar pelapis saja. Saya nggak masalah dia dipanggil timnas, tapi hanya untuk sebagai pelapis saja. Dan akhirnya kejadian dia clearance gagal buang bola, dan akhirnya pemain nomor 18 Arab Saudi ini bisa mencetak gol. Nah, itu sebenarnya ruang tembak dia itu udah mau ditutup sama si Jai kan, cuman Jai terkecoh dan akhirnya dia capping dan dia shoot dengan kaki kiri yang menembus jala Martin Paes. Dan di sini bisa kita lihat kan koneksi antar atau chemistry antar Joy Pelupessy dengan McClough tuh nggak cocok. Kenapa? Karena nggak ada Tom Haye itu sangat berpengaruh. Kita tuh nggak punya gelandang pengatur serangan. Sebenarnya kalau boleh saya bilang itu dari gelandang kita, trio gelandang kita tuh kan Kambuaya, Klok sama Pelupessy. Itu tipe mereka bertiga tuh hampir sama menurut saya. Tapi bedanya Kambuaya ini agak didorong ke depan sebagai nomor 10. Dia ibaratnya mengisi posisi Lino. Karena Lino nggak dipanggil, makanya Kambuaya yang main di nomor 10. Dan kita bisa lihat kayak mana chemistry antara Klok dan Pelupessy itu beda jauh. Beda dengan Tom Haye dan Pelupessy, karena mereka udah 2-3 kali main bareng kan. Jadi udah dapat chemistry-nya. Bukan berarti saya bilang dengan Tom Haye starting kita auto menang, kita dijamin menang. Enggak ada yang bisa menjamin kita menang dengan adanya Tom Haye. Tapi setidaknya kita tuh punya gelandang yang bisa ngatur serangan. Nah, kesalahan Kluivert itu menurut saya itu dalam pemilihan pemain aja dia beraninya memainkan 2 pivot, 2 gelandang bertahan yang tipikalnya sama. Klok sama Pelupessy itu sama. Mereka sama-sama tipe petarung. Mereka tuh sama-sama tipe perebut bola gitu. Jadi nggak bisa mereka main barengan. Kalau mau main barengan itu harus ada satu gelandang bertahan yang bisa dia mendistribusikan bola ke depan. Jadi itu kesalahan Kluivert menurut saya. Nah, akhirnya setelah gol pertama tadi kita dapat beberapa peluang lagi lah kan dari Klok yang melebar. Lalu petaka dimulai lagi sebelum babak pertama usai di menit 36 kalau nggak salah lah, saat Yakob menarik Firas Al-Buraikan. Itu sebenarnya nggak perlu Yakob melakukan hal kayak gitu, karena dia mau narik kaosnya nggak sampai
mau narik kaos itu cuman narik doang nggak sampai jatuh, itu tetap aja dilihat VAR. Udah jelas sekarang ini udah ada VAR kan, udah jelas sekarang ini udah ada yang memantau. Jadi itu kesalahan yang konyol kali menurut saya, itu nggak perlu sebenarnya. Dan akhirnya Viras bisa menyelesaikan penaltinya dengan baik. Akhirnya 2-1 babak pertama. Nah, saya kira di babak kedua itu pemain-pemain yang underperform di babak pertama tadi itu diganti semuanya. Beckham, Klok, Yakob Sayuri, ya kan? Itu diganti. Ternyata enggak, yang malah diganti itu cuman Beckham doang, diganti sama Eliano. Jadi gini, kalau yang ingin saya kritisi dari Kluivert, kalau kita udah tahu pemain-pemain kita tuh underperform, langsung diganti. Sebenarnya nggak usah nunggu babak pertama selesai, nunggu baru menit 30 35 itu harusnya udah diganti kalau memang itu perlu. Tapi bisa dikatakan saat menit 30 35 itu gantinya bertahap dulu, masukin 1 atau 2 pemain dulu, nanti di babak kedua baru masukin 3 pemain lagi, kan jatah pergantian 5 gitu ya. Rupanya cuman Beckham doang yang diganti sama Eliano. Sebenarnya Eliano lumayan adalah impactnya, apalagi yang dia crossing ke Ole nantinya. Masuk awal babak kedua ya seperti biasa kita ngambil inisiatif serangan, kita menguasai jalannya pertandingan, tapi ya masih sulit karena di tengah itu kita jelas kalah, apalagi karena Klopp belum diganti. Jadi kita itu masih kalah tuh sampai menit 60, dan akhirnya kita dihukum gol ketiga Arab yang dicetak oleh Viras Al Buraikan, memanfaatkan tepisan Paes yang tidak sempurna ya, karena dia nepisnya ke arah Viras, dan lagi-lagi itu kesalahan Yakob dan yang tidak menutup ruang tembak, yang tidak cepat gitu ya, melihat ada Viras di situ, dan gol akhirnya Martin Paes. Tapi sebelum itu Martin Paes itu punya satu penyelamatan krusial lah, yang dari Viras Al Buraikan yang sundulan itu kalau saya pribadi itu 99,9% gol itu. Saya lihat, tapi ya masih untung lah diselamatkan sama Paes. Jadi bisa dikatakan di pertandingan ini jujur kalau boleh saya bilang Paes itu seperti main dengan beberapa batang kayu kalau boleh saya bilang ya. Kenapa? Karena yang lain itu nggak perform semua kecuali Paes. Ini mirip-mirip kayak ketika ketika kita lawan Jepang kemarin yang dibantai 6-0, itu kan Emil yang tampil luar biasa. Makanya kalau saya kasih rating, Paes itu dapat rating 6 lah atau 6,5. Sisanya itu 5, 4, 3. Bahkan Yakob Sayuri, Klok, Beckham itu mungkin dapat rating 3 tuh kalau bagi saya. Nah, itu karena permainan mereka tuh sangat buruk gitu. Dan akhirnya setelah 3-1 kita coba lagi menekan Arab, tapi ya seperti biasa masih sulit, dan akhirnya barulah Tom Haye dan Ole Romani masuk. Dan kalian tahu menit keberapa mereka dimasukin? Menit 70. Menit 70 untuk apa menit 70? Harusnya udah dari menit 55, 60 di situ harusnya mereka mulai dimasukin. Karena setelah gol ketiga Arab itu, kalau kita mau ganti semua pemain pun nggak ada gunanya lagi. Kita tuh mengejar defisit 2 gol, ya kan? Dan kita ganti pemain pun lama di menit 70. Jadi ya menurut saya itu sangat disayangkan sih. Kluivert nggak bisa membaca dengan jeli gitu. Udah tahu pemainnya tuh underperform, tapi nggak diganti-ganti juga. Akhirnya Tom Haye sama Ole Romani masuk gantiin Miliano sama Ragnar. Nah, ini yang paling saya terkejut. Kenapa Miliano yang diganti gitu? Ya kan? Kenapa bukan Klok pula yang diganti gitu? Dan ini yang anehnya ya menurut saya. Klok tuh kenapa harus main 90 menit gitu? Akhirnya Miliano Ragnar diganti, Tom Haye sama Ole Romani masuk, lebih hidup lah permainan kita. Barulah Ole dapat peluang yang emas, yang crossing dari Eliano, dan akhirnya dia dapat peluang. Dan itu menurut saya, kalau saya pribadi untuk Ole sih lega saya, dia itu udah bisa main lagi. Setidaknya nggak pun dia mencetak gol, tapi yang penting touch-nya itu udah lumayan bagus lah. Dia kalau boleh jujur dia masih lebih impact lah gitu daripada Beckham tadi yang di babak pertama, dan Klok dan juga Yakob gitu. Jadi menurut saya Ole Romani masuk ya menghidupkan asa lah, dan akhirnya kita dapat penalti karena kejelian Ole mengejar bola dan membuat bola mengenai tangan pemain Arab, dan akhirnya kita dapat gol penalti dari Kevin Dix. Dan setelah itu kita mencoba menyerang lagi, dan ada satu momen nih yang mungkin teman-teman ingat, atau mungkin teman-teman ngeh gitu ya. Pada saat kita membangun counter itu ada momen di mana Kevin Dix
dia bawa bola gitu kan, udah sampai ke pertahanannya Arab, udah sampai ke sepertiga pertahanannya Arab, sepertiga akhir lapangannya Arab tuh, tapi dia itu lama scanningnya. Dia sebenarnya dia udah melihat pemain kita gitu, dia udah lihat beberapa pemain tuh yang kosong posisinya, tapi dia lama ngoper. Dan itu menurut saya sangat disayangkan ya. Kenapa Kevin Dix tuh lama kali scanningnya? Di luar dia jujur nggak tahu kenapa Kevin Dix kemarin menurut saya ya nggak bagus-bagus amat juga, terlepas dia cetak 2 gol ya, tapi dia yang lama scanning di pertahanan lawan nih yang bikin saya tuh kayak apa gitu, kayak aduh, Kevin Dix kalau memang udah dapat bola, dapat lihat kawan, lihat posisi kawan, ya langsung dioper gitu, nggak usah tunggu pakai lama. Akhirnya kan direbut tuh sama pemain Arab, dan akhirnya kebaca. Dan meskipun Arab main 10 orang karena si Kano tuh juga dapat kartu merah, jadi bagi saya pun sia-sia, karena Arab itu main 10 orang pun udah masuki injury time kan, kecuali mereka dapat kartu merahnya di menit 60 70, itu saya masih ada optimisme lah kita tuh bisa ngejar. Dan ini kalau ini udah menit 90 ya agak susah, tinggal menunggu waktu aja sebenarnya Arab melakukan kesalahan, tapi kan nggak seperti itu yang terjadi gitu. Jadi ya akhirnya pertandingan selesai 3-2 kita kalah. Dan jujur banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan oleh Kluivert, banyak sekali kesalahan fatal yang telah dia lakukan di pertandingan ini. Yang pertama itu starting 11. Kalau starting 11 itu coba kaji gitu, analisa gitu, pemain-pemain yang seharusnya layak untuk starting 11. Menurut saya Jakob, Beckham, McLeod itu jujur belum layak untuk jadi starter di timnas dengan kondisi di pertandingan sepenting ini. Di pertandingan ini kita tuh harus nurunkan pemain-pemain terbaik. Kenapa? Karena kita itu mau lolos ke Piala Dunia. Ini Piala Dunia, ini ajang paling bergengsi sedunia gitu kan. Kita nggak bisa mencoba-coba, kita nggak bisa bereksperimen dengan pemain-pemain yang mohon maaf ya belum layak kualitasnya untuk jadi starter. Ini pemain-pemain kita ini kan udah pada main di Eropa gitu, jadi harus pemain-pemain yang betul-betul bisa mengangkat. Saya nggak bilang sekali lagi, saya bukan bilang pemain Liga 1 itu